للرحمن اتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا لقد أخذوا وعده وعد وقل آيات يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك يبشرون به المتقين وينذرون به قولا ودا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزقا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beridullahi bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Umar ila hadratin jamil wa mukarrabin Jibril Yamin Kali Israfil Israfil Nukarin Nakir Ridwan Summa ila hadratin ulama Allah Syekh Lana Balik Syekh Muhammad Syekh Umar Summa ila hadratin Allah Syekh Rabi Jamil Karim Masmar juga Syekh Rasul Syekh Summa ila hadratin awliya Allah Syekh Muhammad Summa ila hadratin walidil kutub Summa ila rajul jasad wali walidina wali muslimin khususan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna sina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran. Ya tadi alhamdulillah kita dikenalkan dengan yang namanya tayamum, juga dikenalkan dengan namanya fardu tayamum, sunnah tayamum, dan juga perkara yang membatalkan tayamum. Kali ini kita akan menambahi pelajaran yaitu mengenai mandi. Pengertian mandi secara bahasa. Pengertian mandi secara bahasa gaulnya etimologi ya, secara bahasa adalah mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak. Sedangkan menurut syara bahasa lainnya terminologi adalah
mengalirnya air pada seluruh anggota tubuh dengan niat yang telah ditentukan. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Mandi dalam bahasa Arabnya apa? Ya. Secara bahasa artinya secara lughah ghuslun ataupun mandi adalah mengalirnya air kepada sesuatu secara mutlak. Yang namanya mengalir berarti itu mandi secara lughat ataupun secara bahasa. Jadi pokoknya kalau kita ngelihat sesuatu yang ngalir dan itu mutlak, nah ini berarti namanya mandi. Tapi secara bahasa. Sedangkan menurut syara ataupun secara istilah, yang namanya mandi mengalirnya air pada seluruh anggota tubuh dengan niat yang telah ditentukan. Jadi beda sedikit. Kalau secara syaraknya mengalirnya air kepada seluruh anggota tubuh dengan niat yang telah ditentukan, tergantung permasalahannya apa. Apakah karena janabah, apakah karena dan lain sebagainya. Jadi sudah kita ketahui bahwa kalau secara lughat dan juga secara syara ataupun secara istilah, ya mandi kalau secara istilah tadi mengalirnya air ke seluruh anggota tubuh ya dengan niat yang telah ditentukan. Ya bisa dimengerti ya. Pokoknya mandi itu artinya meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Itu pengertian dari yang namanya mandi. Kita tambahin hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Kita mandi pasti karena ada sebab. Ya terlebih. Nah, ini di bulan Ramadan. Ya jangan sampai kita mandi karena pengen seger. Siang hari jam 1 jam 2 ataupun ya pokoknya siang hari. Pengen seger. Kalau di bulan Ramadan nanti hukumnya makruh. Ya. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Ada 6. Tiga di antaranya terjadi pada laki-laki dan wanita. Jadi ada hal-hal yang di situ mewajibkan kita untuk mandi. Ada 6. Dari 6 ini yang 3 itu diantaranya terjadi kepada laki-laki. Dan nanti yang 3 lagi khusus, yaitu wanita. Yang pertama adalah bertemunya dua kulit. Bertemunya dua alat. Ya, bertemunya dua alat kelamin. Bertemu, yang namanya bertemu. Dalam kurung bersetubuh. Walaupun tidak mengeluarkan sperma. Jadi yang pertama ini bertemunya dua alat kelamin walaupun tidak mengeluarkan sperma.
Ya entah dengan cara dipaksa ataupun dengan cara gimana pun, kalau kok sampai bertemu nih, ya ini maka diwajibkan walaupun tidak sampai keluar yang namanya ya sperma. Yang kedua, keluarnya sperma secara mutlak. Keluarnya sperma secara mutlak. Baik dalam keadaan tidur ataupun terjaga. Ya, baik dalam keadaan tidur ataupun terjaga. Artinya kalau tidur berarti ihtilam. Ya mimpi, ngayal, kalau ngayal berarti sadar ya. Disebabkan bersetubuh atau yang lainnya. Disebabkan bersetubuh atau yang lainnya. Disebabkan bersetubuh ataupun yang lainnya. Dengan adanya, ini yang diberatkan ya, dengan adanya syahwat. Dengan adanya syahwat atau tidak. Ya mau bersyahwat atau tidak, mau tidur atau enggak, kok sampai keluar yang namanya sperma, maka wajib mandi. Baik keluar dari jalan semestinya, baik keluar dari jalan semestinya ataupun tidak. Baik keluar dari jalan semestinya ataupun tidak. Umpama spermanya keluar dari kepala. Ya. Gimana itu? Wajib mandi enggak? Walaupun sedikit dan berupa darah. Walaupun sedikit dan berupa darah. Artinya spermanya sedikit tercampur darah. Itu tetap yang namanya perkara mewajibkan mandi. Jadi yang kedua ini artinya ya keluar sperma, khuruj. Ya keluarnya sperma baik nanti dengan cara bersetubuh ataupun dengan yang lainnya, ya, ataupun dengan tadi keluarnya bukan jalan dari semestinya ataupun dari jalan semestinya, tetap saja itu diwajibkan mandi. Yang ketiga, meninggal dunia. Meninggal dunia kecuali mati syahid. Kecuali mati syahid. Ya syahid, baik nanti syahid dunia ataupun syahid akhirat. Ya syahid dunia contohnya ya seperti jatuh, kecelakaan. Itu tidak memungkinkan untuk kita memandikan. Yang umpama palanya misah. Ini kan gimana? Kita nggak mungkin. Ya, sehingga di situ ya, artinya terjadi kedaruratan. Nah, ya. Maka di situ nanti tidak harus yang namanya dimandikan. Kalau memang susah untuk mengumpulkan organ-organ yang terpisah. Hilang telunjuknya satu, bingung. Nyariin kemana telunjuknya? Nah, ya. Itu yang nomor 3. Jadi yang namanya ketika orang meninggal dunia maka wajib untuk dimandikan. Dan 3 lainnya hanya terjadi pada wanita. Hanya terjadi pada wanita. Jadi yang tiga ini ngalamin ya laki-laki ya juga wanita. Tapi yang 3 ini khusus terjadi pada wanita. Yang pertama adalah haid. Yang kedua nifas.
Yang ketiga melahirkan. Hal-hal yang mewajibkan mandi, ya yang kita pelajari di sini ada 6. Ya secara terperincinya, yaitu yang pertama adalah bertemunya dua alat kelamin, baik disengaja ataupun nggak sengaja, pokoknya bertemu aja itu sudah mewajibkan mandi. Sedangkan yang kedua keluarnya mani ataupun sperma, sengaja nggak sengaja, tidur nggak tidur, ataupun dari jalurnya semestinya ataupun tidak, ataupun tercampur darah, tetap mewajibkan mandi. Dan yang ketiga meninggal dunia kecuali mati syahid. Mati syahid itu adalah orang yang mati di jalannya Allah, ya. Dan 3 lainnya hanya terjadi pada wanita. Ya, 3 lainnya terjadi pada wanita, yaitu nomor 4, 5 dan juga 6. Nomor 4 adalah haid, yang nomor 5 adalah nifas, dan yang ke-6 adalah melahir. Ya, haid, minimal haid sehari semalam, umumnya haid 7 hari 7, maksimalnya haid 15 hari 15. Nifas paling sedikit berapa? Nifas paling sedikit berapa? Paling sedikit nifas berapa? Nifas itu darah yang dikeluarkan setelah yang namanya melahir. Itu paling sedikit berapa? Sa'lahzotan. Dan umumnya itu 40, maksimal 60. Ya, 60 hari. Jadi kalau habis punya bayi, sabar, nunggu 3 bulan. Ya, kalau 2 bulan kecapean, nanti 3 bulan. Yang ketiga ini melahirkan. Ya, melahirkan dari jalan yang semestinya. Terus bagaimana kalau yang dioperasi? Cesar, ya. Bagaimana? Nah, itu tetap nanti diwajibkan mandi. Kenapa? Karena mengambil fadilahnya, yaitu mandi, walaupun tidak dari jalan semestinya. Mungkin dari pengertian mandi dan juga hal-hal yang mewajibkan mandi, ada yang perlu ditanyakan? Ayo, silakan tanya. Yang berapa? Yang ditanyakan? Yang keluar mani, yang apa? Baik dari jalan semestinya apa tidak? Ini ada pertanyaan. Hal-hal yang mewajibkan mandi yang nomor 2 adalah keluarnya sperma secara mutlak, baik dalam keadaan tidur ataupun terjaga, disebabkan bersetubuh ataupun yang lainnya. Ngayal, yang lihat di kamar ada koran, seret, ngayal keluar sperma, walaupun tidak ngerasain apa-apa, artinya ya biasa aja, tetap itu juga wajib mandi. Yang ngayal, apalagi sampai ngelihat video, nah itu sampai keluar, nah tetap wajib mandi walaupun tidak disengaja, dengan adanya syahwat ataupun tidak. Ya, di sini garis bawahnya syahwat ataupun tidak. Umpamanya ya seperti ceritanya Imam Syibaweh. Kalian kenal Imam Syibaweh? Masya Allah ya. Imam Syibaweh ini saking gantengnya kalau ngaji sama gurunya beliau diseket sendiri. Ya, diseket. Ini santri putra ada yang namanya Imam Syibaweh. Ya, ketika ngaji sama gurunya itu diseket, dipisah sendiri. Kenapa? Karena saking gantengnya Imam Syibaweh. Karena gak tahan, kalau orang biasa ngeliat Imam Syibaweh itu gak tahan. Ya,
Itu Imam Syibawahi. Imam Syibawahi adalah salah satu ulama, ya, salah satu waliullah. Nah, ini kapan-kapan kita cerita. Mengenai pertanyaannya, mengenai pertanyaan dulu, ya, tadi keluar dari jalan semestinya ataupun tidak. Semestinya ya lewat situ. Terus kalau tidak bagaimana? Mungkin dari kuping. Hah? Semestinya ataupun tidak itu mungkin, ya mungkin nanti ada yang lewat belakang kali ya, pasang selang. Nah, dicangkok. Nah, itu kan ada seperti orang yang kencing batu, itu kan biasa dipasang selang, kencingnya lewat selang. Nah, itu bagaimana nanti keluar mandi lewat selang itu? Ya tetap berarti wajib mandi walaupun nggak lewat itu. Nah, ini ya, yang dimaksud seperti ini contohnya. Ya. Karena kau juga dulu pernah nemenin temen operasi itu ya. Nah, jadi dimasukin selang. Nah, ini yang digaris bawahi lagi, walaupun sedikit. Jadi maninya itu walaupun sedikit, ya nggak mungkin 1 gelas. Ya walaupun sedikit, ya kecerotan, tetap mewajibkan mandi. Dan berupa darah, yang dimaksud berupa darah itu, ya umpama, ya tercampur dengan darah. Ya maninya sedikit tercampur darah ataupun darahnya lebih banyak, tapi tetap ada maninya, tetap ada maninya. Maka ini tetap mewajibkan seseorang tersebut untuk mandi. Ya bisa dipaham. Artinya darah itu nggak darah mutlak. Kalau darah mutlak ya cuma najis. Tapi kalau tercampur dengan yang namanya mani, maka mewajibkan mandi. Darahnya najis, maninya mani najis apa enggak? Enggak. Ya. Jadi di garis bawahnya di situ, mau sengaja enggak sengaja, mau lewat semestinya ataupun tidak, sedikit ataupun banyak ataupun tercampur darah, tetap itu mewajibkan mandi. Mungkin tadi yang mau tanya lagi. Kenapa? Niat mandi perempuannya. Yang namanya niat mandi itu sama. Nah, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana niat mandinya nanti seorang istri setelah bersetubuh? Itu niat mandinya gimana? Tetap niat mandinya jinabah ataupun junub. Masa mau dibedain? Junub umpama bersetubuh niat mandinya haid. Emang haid. Nah, ini niat mandinya tetap ya, niat mandinya yaitu mandi janabah ataupun menghilangkan hadas besar. Ya. Ini tapi lebih dominan, artinya lebih condong itu kepada lebih enaknya untuk lirofil hadas. Hadas akbar kalau mandi. Ya seperti niatnya nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Itu ya, dominannya seperti itu. Tapi bagaimana kalau junub? Enggak, maksudnya kalau wanita. Ya tetap boleh pakai janabah, boleh pakai hadas akbari, boleh. Ya. Cuman kalau kita mah pakai dua-duanya. Ya nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari anil junubi fardhal lillahi ta'ala. Jadi kita melengkap, menghilangkan hadas besar karena dari apa? Dari junub. Gimana? Sail? Paham belum? Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Terus?
Caranya dipaksa apa sendiri? Keluarnya dipaksa apa bukan? Keluar sendiri. Batal apa enggak puasanya? Ini mengenai kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau kita umpama tidur siang begitu bangun keluar yang namanya mani, apakah puasanya batal? Puasanya batal? Tidak. Tapi wajib mandi. Kan di situ ihtilam. Ya, ihtilam. Beda kalau nanti bersentuhan. Nah, itu jelas membatalkan puasa. Kemarin perkara yang membatalkan puasa ada berapa? Ada 4. Emang di situ ada keluar mani? Ya, ada juga bersetubuh. Terus ini kalau contoh tadi seperti itu, keluar ya tanpa sengaja, artinya ya mungkin ihtilam. Mimpi. Umpamanya ngimpi sama artis Korea. Ya. Begitu bangun kaget. Ya kayak mau lari-lari. Nah, di siang hari. Nah, ini seorang tersebut hanya diwajibkan untuk mandi. Puasanya tetap ya, puasanya masih sah. Ya. Paham ya? Kalau dipaksa dosa. Dosa. Ini ngelanjut lagi. Bagaimana tadi kalau nggak dipaksa? Kalau ihtilam tadi nggak batal. Terus kalau dipaksa gimana? Tidak membatalkan, tapi dosa. Ketika melakukan perkara yang seperti itu mengurangi yang namanya pahalanya puasa, keutamaannya puasa, walaupun kita nggak tahu pahalanya puasa, walaupun kita nggak tahu yang namanya pahala puasa. Ada yang tahu pahalanya puasa? Ada yang tahu? Ya hanya Allah yang tahu dan kekasih-kekasihnya Allah. Ya, jadi mengenai hal itu, nih yang tanya dengerin nih. Mengenai hal itu tidak membatalkan, akan tetapi dosa. Nah, dosa. Kalau sudah kita lanjutkan. Kita lanjutkan mengenai fardu mandi. Tadi ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Sekarang kita mengenai fardunya mandi. Fardunya mandi cuman ada 2. Yang pertama adalah niat bersamaan dengan permulaan. Yang pertama adalah niat bersamaan dengan permulaan membasuh anggota tubuh. Niat bersamaan dengan permulaan membasuh anggota tubuh. Ya, niat mandi. Niat bersamaan dengan permulaan membasuh anggota tubuh. Ini umpama contohnya mau mandi di laut. Kan yang pertama kita cemplungin adalah kaki. Jadi pertama nyemplungin kaki itu ke laut, di situ kita niat mandi. Ataupun dikobak. Kita dikobak. Nah, yang kita basuh pertama umpama bagian umpama bahu ini.
Tetap begitu pertama datangnya air, disitulah kita nih niat. Mau pala dulu ya nggak apa-apa. Pokoknya anggota tubuh yang pertama kali dibasuh, disitulah kita bersamaan dengan niat. Adapun niat mandi bagi orang yang junub berhadas besar adalah, ini niatnya udah pada hafal semua ya, yaitu nawaitu. Ini untuk yang janabah seperti nawaitu raf'al janabati fardholillahi ta'ala. Nah, ini untuk yang hadas besar, ya nawaitul gusla li rafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Sedangkan niat bagi wanita yang haid ataupun nifas adalah, ya kalau haid nawaitul gusla li rafil hadasil akbari anin nifasi fardholillahi anin nifas anil haidi. Kalau mengenai haid. Kalau mengenai nifas ya tinggal diganti anin nifasi. Yang nomor 2, fardu mandi yang nomor 2 adalah meratakan air pada seluruh anggota tubuh. Meratakan air pada seluruh anggota tubuh, baik berupa rambut maupun kulit. Baik berupa rambut maupun kulit. Ya fardu mandi kita ketahui yang pertama adalah niat. Namun niat mandi ini bersamaan ya dengan pertama anggota yang dibasuh. Yang kedua, fardunya itu hanya meratakan air pada seluruh anggota tubuh, baik berupa rambut ataupun kulit. Jadi kulitnya harus kena air semua. Nih yang laki ya juga perlu diperhatiin kalau janabah, bagian ketek, bagian pusar, bagian bawah dagu. Ini perlu perhatikan. Ya, enggak cuma jegar-jegur yang penting udah rata. Tidak, perlu diperhatikan sela-sela yang nyelempet. Ya, ini belakang dengkul. Biasanya itu jarang kesiram kalau mandinya duduk. Ya, diperhatikan di bawah kuping. Biasanya di bawah dagu ini sering. Kadang nggak basah. Terutama di pusar. Ya, di bagian pusar. Ya, surah. Bagian surah itu harus diratakan dengan air. Kita lanjutkan ya, bereskan. Kita tambahin dengan kesunahan mandi. Kesunahan mandi. Kesunahan mandi. 1. Membaca basmalah. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok badan. Yang keempat, terus menerus, artinya muwalah, terus menerus. Yang kelima, mendahulukan anggota bagian kanan. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Sodrun. Yang ke-6, membasuh sebanyak 3 kali.
Yang ketujuh, menyela-nyelai rambut. Menyela-nyelai rambut, baik rambut manapun, ya disela-selai. Kalau botak ya isaroh, biar dapat sunahnya isaroh untuk menyela-nyelai, jadi isaroh. Hah? Ya isaroh. Itu kesunahan kita mandi. Yang pertama kita membaca basmalah. Jadi sebelum mandi ya kita ngucapin basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca basmalah, jangan lupa kalau sebelum mandi, yaitu kita berwudu. Wudu. Jadi wudu dibiasain kalau sebelum mandi kita wudu. Terus kesunahan lagi yang ketiga adalah apa? Menggosok badan. Ya digosok. Jangan pakai daun kelor ya. Daun jelatong. Ya digosok dengan sesuatu yang keras dan juga kasar. Kalau kita sekarang kan ada kain yang memang khusus untuk menggosok, beli murah. Itu sunnah. Terus kesunahannya apa? Terus menerus. Artinya nggak bagian kepala ditinggalin. Ini nanti kalian praktek kalau udah nikah. Ya, mau mandi pagi dingin, jadi dimandiin separuh dulu. Yang penting niat dulu dimandiin separuh bagian dengkul. Nah, nanti udah agak siang terusin mandinya, biar nggak ketahuan sama mertua. Ini sunnah, nggak boleh putus kayak gitu. Artinya terus menerus ya, dari kepala umpama ya sampai kaki, ataupun dari kaki ya sampai kepala, ujung rambut. Ya. Terus mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Jadi pertama basuh dulu, ini runtutannya ya. Jadi setelah kita wudhu, basuh kaki sampai dengkul bagian kanan, terus kaki kiri sampai dengkul, terus juga tangan kanan sampai siku-siku, basuh semua. Ya pokoknya makanya wudhu, lebih baik wudhu. Setelah itu baru kita basuh bagian nih. Apa sih ini? Bagian kanan. Setelah bahu bagian kanan, setelah itu bahu bagian kiri, setelah itu baru kepala. Kenapa? Biar tidak kaget uteknya. Ya. Ininya biar gak kaget. Kalau tiba-tiba dikasih air itu kaget dia, kadang pening. Makanya bahaya. Apalagi kalau orang yang biasanya punya penyakit angin duduk, itu bahaya. Ya makanya secara dokter seperti itu lebih baik. Nah ini kita secara ajaran kita, secara agama Islam juga baik. Dan itu sunnah. Ya. Terus membasuh sebanyak tiga kali. Jadi yang pertama kita basuh ratain, setelah itu kita sunnah juga pakai sabun. Sabun itu berarti bid'ah. Bid'ah nggak? Zaman Kanjeng Nabi ada sabun nggak? Ada. Ya, tapi nggak like boy. Ya pakai sabun. Kedua kali, siram lagi ketiga kali, terakhir ya dibersihkan ataupun disucikan dengan air yang suci. Hati-hati kalau mandi airnya mustakmal. Nah, kalau kalian bak-bak kecil itu hati-hati mandinya. Mandi jegar-jegur, air masuk. Apa itu mustakmal? Hah? Kalau airnya ngalir mah terserah, mau juga paling nggak apa-apa. Ya, kalau kita di sini ada keran, pakai selang nggak apa-apa, lebih baik pakai selang loh. Ya, kelamaan. Makanya belajar sabar. Tapi yang nunggu di luar biasanya nggak sabaran. Membasuh sunahnya sebanyak 3. Kalau pertama sudah cukup dan sudah merata air, maka itu cukup.
Tapi sunnah 3 kali. Terus sunnah yang terakhir adalah menyela-nyelai rambut. Ya takut jenggotnya habis kena permen karet. Ya, enggak disela-selain. Enggak kebasuh tuh si kulit di bawah rambut. Maka mandinya tidak sah. Nah, apalagi mbak-mbak kalau rambutnya panjang, ya diperhatikan. Apalagi kalau masalah head, ini rambut dikumpulin. Ini satu rambut bisa narik ke neraka. Ya kalau tidak mengurusinya bahaya. Ya itu kesunahan mandi. Terus, ini tambahan sedikit. Mandi yang disunahkan. Mau ditulis silakan, enggak juga apa-apa. Mandi yang disunahkan, yang pertama mandi Jumat. Yang kedua, waktunya mulai dari terbitnya fajar shodiq. Ini apaan? Artinya mandi hari Jumat itu disunahkan waktunya mulai dari terbitnya fajar shodiq. Ya sebelum subuh. Setelah fajar shodiq habis itu masuk waktu subuh. Ini sunnah untuk kita mandi hari Jumat. Mandi sholat 2 hari raya. Ya. Waktunya ini tadi kembali yang pertama, kalau hari Jumat itu sebenarnya lebih utama sebelum kita berangkat. Umpama berangkat jam 11. Sebelum berangkat kita mandi. Ataupun berangkat setengah 12 sebelum berangkat kita mandi. Itu lebih utama. Ataupun gimana? Umpamanya jam 6 udah mandi, ya tetap mendapatkan sunnah. Terus yang kedua mandi salat 2 hari raya. Waktunya dimulai dari pertengahan malam. Jadi dari malam Allahu Akbar. Wah, senangnya luar biasa. Mandi malam jam 12 enggak apa-apa, itu ya. Saking senangnya tidur, bangun subuh mandi lagi, nanti mau berangkat mandi lagi, double sunnahnya. Alhamdulillah. Terus mandi sholat istisqa, bukan istikharah. Istisqa. Jadi sholat meminta hujan. Ada yang udah pernah belum? Ya besok kalau kita kemarau sholat istisqa di lapangan. Ya belajar, praktek. Sholat istisqa. Sebelum sholat istisqa kita disunahkan untuk mandi. Dan disunahkan puasa 3 hari sebelum itu. Dan hari terakhir pas sholat juga puasa. Itu istisqa. Terus mandi sholat gerhana. Gerhana bulan atau matahari. Mandi sholat gerhana bulan ataupun matahari. Terus sunnahnya lagi mandi setelah memandikan jenazah. Mandi setelah memandikan jenazah. Jadi besok kalau ada sanak famili kita yang meninggal, kalian praktek mandiin. Kalau kalian pengen gak takut tuh sama yang namanya dedemit, belajar mandiin mayit, belajar ikutin nguburin mayit. Yang ngapain mayit ikut, udah gak takut lagi sama demit. Kalau mau coba praktek, ya umpamanya ada tetangga meninggal, ikutin, mandiin, ya ngapain, nguburin turun. Udah ngeliat pocong, lihat ini gak takut.
Ya, ini nggak pernah praktek, ngeliatin aja takut. Kita juga besok bakal kayak nggak usah takut. Jadi setelah kita memandikan mayit ataupun jenazah, yang memandikan itu sunnah untuk Kenapa kata Rasulullah suruh mandi? Biar tidak terbayang-bayang. Ya, biasanya kalau orang habis mandiin mayit itu kebayang, malamnya kebayangin, waduh. Besok masih kebayangin lagi sampai nggak nafsu makan, bayangin lagi. Makanya disunahkan untuk mandi. Yang seterusnya adalah mandinya orang yang sembuh. Sunahnya mandinya orang yang sembuh dari gila. Dari gila atau ayan. Jadi umpama ada orang gila sembuh. Nah, ini disunahkan untuk mandi. Mandiin sama kita. Terus mandi ketika hendak melaksanakan ihram. Mandi ketika hendak melaksanakan ihram. Ihram itu haji atau umroh. Ihram itu haji atau umroh. Terus sunnahnya lagi mandi karena tujuan masuk kota Makkah. Mandi karena tujuan masuk kota Makkah. Jadi kita dari sini begitu mau masuk kota Makkah, kita disunahkan untuk mandi. Terus dan lain sebagainya. DLS dan lain sebagainya. DLS dan lain sebagainya. Kok DSB? Lainnya mana? Dan lain sebagai berarti DLS. Nah, pokoknya terserah dah. Pokoknya dan lain sebagai. Nah, ini kesunahan-kesunahan disunahkan untuk kita mandi. Tadi ada banyak dan waktu-waktunya di situ ditentukan, ya. Jadi besok kita kalau hari Jumat kita mandi sunnah Jumat dan seterusnya sebagainya. Mungkin sampai sini, sampai bab mandi, perkara mewajibkan mandi, fardu mandi, sunnah mandi, terus sunnah mandi. Ada yang mau dipertanyakan sebelum itu tuh? Ya, mengenai mandi ini sakral loh. Silakan tanya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang itu sudah mandi terus janabah lagi? Ya berarti mandi lagi. Ya. Nih, perlu kita ketahui waliullah. Ya, waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehari semalam 40 junub. Sehari semalam 40 luar biasa. Artinya diuji, ya. Jadi tadi mengenai pertanyaan bagaimana, ya mandi lagi. Tapi jangan sampai kita menunda-nunda sehingga habis waktunya sholat. Jangan sampai. Kalau sampai sholatnya terlewat, ya di situ harus diqadha dan juga mendapatkan yang namanya dosa. Apa? Dosa. Nah. Apa? Kan malam-malam mimpi basah, terus subuhnya itu tuh bangun, terus kita tuh tahu kalau kita tuh mimpi basah, terus sholat tuh lupa mandi, itu pengalaman biasa. Lupa mandi. Menceritakan pengalaman. Hukum apanya? Hukum sholatnya. Nah, sholat itu kan memiliki syarat. Syaratnya sholat harus suci dari hadas kecil ataupun hadas
Terus bagaimana kalau ada seseorang lupa bahwa malam itu dia telah ihtilam, terus melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh ingat, kalau masih ada waktu untuk melakukan sholat subuh, segera mandi. Begitu habis sholat, aduh ingat, mandi cepat. Kalau sampai untuk sholat lagi itu cukup, berarti ada kewajiban untuk mandi. Kok ingatnya udah jam 10 siang? Nah itu sholatnya bagaimana? Ya sah, sholatnya tetap sah karena dia lupa. Akan tetapi lebih baiknya kita mandi janabah, setelah itu sholatnya dikon untuk mengantisipasi, bahkan untuk mengganti. Itu lebih baiknya seperti itu ya. Gimana? Sail, paham belum? Janggal enggak? Cukup? Ya udah, alhamdulillah. Mungkin yang mbak nih, yang laki dua tanya nih. Niat mandi setelah memandikan jenazah. Ya niat aja. Niatnya niat mandi sunnah. Nawaitul ghusla sunnata lillahi ta'ala. Kalau pengen apa namanya, jelas lagi ya tambahin. Ya kalau dalam ya bisa dipaham ya. Sail gimana Sail? Ya pokoknya gitu. Nah ini Mbak enggak tanya enggak? Alhamdulillah ya. Udah lebih, kita tutup. Mungkin masih ada waktu besok ya, silakan Mbak kalau mau tanya. Ini kau persilakan ya, mau tanya dari yang kemarin gue jodoh nggak apa-apa. Kemarin mengenai apa aja? Ya Ahlussunnah wal Jamaah, mengenai bid'ah, terus mengenai kita apa? Toharoh, wudhu, tayamum, sekarang ke bab mandi. Jadi silakan bertanya. Ini bekal buat kita setelah pulang dari pondok. Jadi di rumah nanti bakal banyak pertanyaan. Ya di rumah bakal banyak orang-orang yang nanya sama kita nih. Sudah, kalau tidak ada yang tanya, kita tutup ngaji kita ini dengan membaca suratul Al-Asr ataupun Wal Asri satu kali. Harapan mudah-mudahan yang kita pelajarin yang menjadikan ilmu yang barokah. Fatihah. Audio Jungle.